Shalom, puji Tuhan saudara. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas. Temukan jawaban terhadap pergumulan kehidupan saudara di dalam ayat-ayat emas firman Tuhan yang dibahas di dalam channel ini. Segeralah berlangganan dengan channel ini dengan menekan tanda subscribe di bawah video ini jika tanda subscribe masih berwarna merah, dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan dilihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, adakah saudara yang sedang mendengarkan video ini yang sedang dilanda oleh kekhawatiran? Hatimu dipenuhi oleh kekhawatiran oleh karena berbagai alasan, oleh karena berbagai masalah. Dan adakah saudara rindu untuk terbebas dari kekhawatiran tersebut? Tentu saja, setiap kita rindu bebas dari kekhawatiran saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan ayat-ayat emas tentang kekhawatiran. Kerinduannya saudara bisa bebas dari kekhawatiran setelah saudara mendengarkan ayat-ayat emas di dalam video ini saudara. Dan kemudian saudara juga akan didoakan supaya saudara terbebas dari kekhawatiran. Dengarkan terus ayat-ayat emas yang akan menguatkan saudara dan membebaskan saudara dari segala kekhawatiran. Filipi pasal 4 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, di dalam ayat ini firman Allah menegaskan bahwa kita tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran. Kita tidak boleh menjalani hidup kita di dalam kekhawatiran. Tetapi firman-Nya berkata bahwa apapun yang menjadi keinginan kita, apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi persoalan kita, hendaknya kita naikkan dalam doa kita kepada Allah, kita serahkan dalam permohonan kita kepada Allah. Maka dengan demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita. Saudara, ketika kita belajar berserah kepada Tuhan dalam doa, maka damai sejahtera Allah akan memenuhi hati dan pikiran kita. Jadi bagaimana supaya kita bebas dari kekhawatiran saudara? Belajar berserah kepada Tuhan, belajar berdoa dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan, dan damai sejahteranya akan memenuhi hati dan pikiran kita. Ayat emas berikutnya saudara, Markus 13 ayat 11 berkata, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Di dalam ayat Markus pasal 13 ayat 11 ini saudara, ditegaskan bahwa dalam satu situasi di mana muridnya nanti akan mengalami situasi yang mereka harus mempertanggungjawabkan sesuatu, mereka akan ditanya, mereka akan diancam oleh karena iman mereka. Tetapi Yesus berkata, jangan kamu khawatir tentang apa yang akan kamu katakan, karena ada Roh Kudus yang akan mengajari kamu. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Roh Kudus yang akan menolong kita. Kita punya Roh Kudus yang akan membantu kita. Roh Kudus akan mengajari kita dalam situasi-situasi yang kita alami di dalam hidup kita. Itu sebabnya firman Allah ini berkata, jangan khawatir. Andalkan Roh Kudus, biarkan Roh Kudus yang berbicara dan mengajari kita. Ayat emas berikutnya saudara, Matius 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara,
Di dalam firman Allah ini juga ditegaskan bahwa kita menjalani hari-hari kita hari demi hari. Hari esok itu ada dalam tangan Tuhan. Hari ini kita jalani dengan cara yang terbaik, sedangkan hari esok itu ada dalam tangan Tuhan. Kita bisa bervisi besar, kita bisa berencana besar, tapi kita tidak boleh khawatir besar tentang masa depan, karena semuanya sudah ada dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya jangan kamu khawatir tentang hari esok. Jalani saja hari-harimu hari demi hari. Buat rancanganmu, buat rencana besarmu, tapi jalani hari-harimu hari demi hari dengan cara yang terbaik. 1 Petrus 5 ayat 7, firman Allah berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, Allah kita adalah Allah yang memelihara kehidupan kita. Itu sebabnya Dia berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Apa yang menjadi kekhawatiran saudara? Tentang kebutuhan hidup saudara, tentang bisnis saudara, tentang keluarga saudara, tentang masa depan saudara. Apapun yang menjadi kekhawatiranmu, serahkan semuanya kepada Dia, karena Dia yang memelihara saudara. Dia yang campur tangan dan bekerja bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita, anak-anaknya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ayat emas berikutnya saudara, Matius pasal 10 ayat 19. Demikian firman Tuhan, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Saudara, dalam situasi genting, dalam situasi sulit, Allah bekerja mengaruniakan hikmat bagi kita. Dalam kita menjalani hidup kita, mungkin seringkali kita menghadapi situasi-situasi sulit. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, percayalah bahwa Allah bekerja, bahwa Allah ikut campur tangan, Allah ikut mengaruniakan jalan keluar bagi kita. Itu sebabnya firman Allah berkata, jangan khawatir atas segala situasi kehidupanmu, jangan khawatir. Allah akan mengaruniakan jalan keluar bagimu. Ayat emas berikutnya lagi saudara, adalah Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Apapun yang menjadi kekhawatiranmu, jalanilah hidupmu sebagai orang benar, dan serahkanlah segala kekhawatiranmu itu kepada Tuhan. Karena ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan kita menjalani hidup kita sebagai orang benar, maka firman-Nya berkata, Ia tidak akan membiarkan. Dia akan campur tangan, Dia akan bekerja, Dia akan membela kita. Dia tidak akan membiarkan orang benar celaka ketika orang benar itu menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan dan menjalani hidupnya dalam kebenaran. Kemudian ayat emas berikutnya saudara, di dalam Amsal pasal 12 ayat 25. Firman Allah berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saudara, tidak ada untungnya kita hidup dalam kekhawatiran. Firman Allah berkata bahwa kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran itu menjadi beban berat. Kekhawatiran itu hanya akan menimbulkan masalah. Karena itu firman Allah berkata bahwa perkataan yang baik menggembirakan dia. Hiduplah dalam kebaikan, perkataan yang baik, perkataan positif. Jangan dibungkukkan, dibebani oleh kekhawatiran. Ayat emas berikutnya saudara, adalah Lukas pasal yang ke-12 ayat 22 sampai 31. Ini merupakan ayat terakhir tentang kekhawatiran saudara. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian.
Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Saudara, ini ayat yang agak panjang, ayat emas terakhir tentang kekhawatiran. Kita bisa melihat di sini, saudara, bahwa Yesus mau mengajarkan murid-muridnya supaya mereka tidak dikuasai oleh kekhawatiran, supaya mereka tidak hidup dalam kekhawatiran. Dan Yesus memberi beberapa jaminan bahwa umat-umatnya tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Yesus memberi beberapa penjelasan bahwa umat-umatnya, murid-muridnya, saya dan saudara, tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Yang pertama, dia berkata, perhatikan burung di udara. Burung-burung itu tidak menanam, tidak menuai, tidak punya lumbung, tetapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Dan dia juga berkata, perhatikan bunga di padang yang begitu indahnya. Dan Salomo dalam kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika burung di udara dipelihara Tuhan, bunga bakung di padang juga dihiasi oleh Tuhan, apalagi kamu yang lebih berharga dari itu semua. Itu menjadi alasan bahwa kamu tidak perlu khawatir, kata firman Tuhan. Lalu kemudian firman Allah juga menegaskan bahwa kita tidak bisa menambah apa-apa dari kekhawatiran kita. Karena dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada yang tambah. Jadi kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran, karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa, bahkan akan mengurangi banyak hal, mengurangi kesehatan kita, mengurangi kreativitas kita, inovatif kita. Jadi tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Dan kemudian jaminan ketiga, saudara, bahwa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Dikatakan bahwa semuanya itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, karena Bapa tahu bahwa kita memerlukannya, dan Bapa yang baik akan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Itu sebabnya jangan khawatir. Yang perlu kita lakukan adalah ayat 31, carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Biarlah ayat-ayat emas tentang kekhawatiran hari ini benar-benar membebaskan saudara dari kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu tidak bermanfaat sama sekali, tidak menambah apa-apa. Kekhawatiran hanya akan membuat kita kehilangan banyak hal. Itu sebabnya jangan khawatir, saudara. Bapa memelihara kita, Bapa menyertai kita, Roh Kudusnya ada dalam kita. Puji Tuhan, saudara, biarlah ayat-ayat emas ini menguatkan saudara. Mari kita bersama berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara, untuk saudara bebas dari kekhawatiran. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur kami telah merenungkan firman-Mu tentang kekhawatiran. Kekhawatiran seringkali menguasai kami, seringkali memperbudak kami, seringkali mengikat dan membelenggu kami, oleh karena berbagai alasan yang membuat kami beralasan untuk hidup dalam kekhawatiran.
Tetapi jika kami hidup dalam kekhawatiran, maka sebenarnya itu bukti kami tidak beriman, dan kami tidak akan mengalami campur tangan Allah, mujizat Allah jika kami hidup dalam kekhawatiran. Tetapi saat ini Tuhan, melalui video ini kami bersyukur kami sudah belajar bahwa kami tidak perlu hidup dalam kekhawatiran karena Tuhan campur tangan atas hidup kami. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kami. Bapa tahu segala sesuatu yang kami perlu. Dan Engkau Allah yang memelihara kami. Kalau burung-burung di udara pun Engkau pelihara, bunga di padang pun Engkau dandani, terlebih lagi kami. Kami bersyukur buat ayat-ayat emas yang telah kami dengarkan, yang hari ini menguatkan hati kami, dan kami tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu Tuhan, bebaskan mereka, apapun masalah mereka, apapun persoalan mereka, bebaskan mereka dari kekhawatiran, ajar mereka semua menyerahkan kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan campur tangan, Tuhan bertindak. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu, bebaskan anak-anak-Mu dari segala kekhawatiran. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya rindu kita menggunakan waktu ini bersama untuk berdoa, bersepakat bersama. Saya rindu berdoa dan menopang saudara di dalam doa-doa saudara. Mari ambil sikap berdoa, kita datang kepada Tuhan. Percayalah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mempedulikan saudara, dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa untuk menjawab segala doa dan pergumulan saudara. Terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan kerinduan saudara, menaikkan apa yang menjadi pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu. Mereka sedang menaikkan kerinduan-kerinduan hati mereka di hadapan-Mu. Mereka sedang menaikkan pergumulan mereka di hadapan-Mu. Mereka sedang menceritakan masalah mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini hamba menopang mereka dalam doa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjawab segala pergumulan mereka. Engkau Allah yang sanggup mengabulkan segala permohonan mereka. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang tahu segala kerinduan, Engkau yang tahu segala pergumulan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, jawab anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu. Hamba rindu menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Di masa pandemi ini mungkin mereka sedang mengalami situasi ekonomi yang berat, situasi ekonomi yang sulit. Hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan pembelaan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka ya Tuhan, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kekurangan saat ini, berkati dan cukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Pakai anak-anak-Mu yang lain untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami kekurangan, kesulitan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu, supaya ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu dalam semua profesi mereka. Mereka yang berprofesi sebagai petani, Tuhan memberkati dalam nama Yesus, supaya Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, supaya Tuhan memberkati apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Tuhan yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para petani dalam mereka mencukupkan kebutuhan pangan di negeri ini. Berkati mereka, berkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini, di masa pandemi ini, kami berdoa buat para medis ya Tuhan. Engkau yang membela mereka, Tuhan campur tangan. Engkau yang menjagai, melindungi anak-anak-Mu
ketika mereka bertugas ya Tuhan sebagai medis. Jagai lindungi mereka dari virus, sertai mereka dan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dan ajar mereka mengabdi sepenuhnya bagi jiwa-jiwa ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang memiliki usaha, bisnis. Berkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sehingga sekalipun di masa sulit ini, usaha dan bisnis mereka bisa maju dan bisa berkembang. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan perkara yang ajaib ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka. Kami berdoa buat para pegawai, PNS. Berkati mereka semuanya Tuhan, dalam apa yang mereka kerjakan. Ajar mereka mengabdi dan melakukan yang terbaik, dan biarlah Engkau yang memberkati sehingga karir mereka bisa berkembang, karir mereka bisa meningkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin situasi yang sulit saat ini mengakibatkan mereka di PHK dan mereka sedang menganggur saat ini. Tuhan, Engkau yang membela anak-anak-Mu, Engkau yang memberi pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saat ini hamba juga teringat bagi para lansia, orang-orang tua. Tuhan, Engkau yang memberkati para lansia ya Tuhan. Mungkin mereka tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena usia mereka, karena mereka sudah lemah. Biarlah Tuhan tetap memelihara mereka. Berkati anak-anak cucu mereka untuk memelihara dan merawat mereka di masa tua mereka. Pelihara para lansia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, yang terakhir saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Percaya Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang menyembuhkan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saat ini mari gunakan waktu ini berdoa dengan sungguh bagi segala penyakit yang sedang saudara derita saat ini. Angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Tangan kirimu taruh di dadamu dan hamba akan berdoa. Saya akan berdoa memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa memohon ya Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Engkau Allah kami yang berkuasa. Engkau Allah kami yang sanggup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Berdoa dengan sungguh. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu kepada bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit saat ini. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus Engkau disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus Engkau dijamah, dilawat, disembuhkan dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa itu, nama yang ajaib itu menyembuhkan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau disembuhkan saat ini. Kuasa Tuhan bekerja dalam tubuhmu. Mujizat Allah bekerja dalam tubuhmu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anakmu yang sedang memikul beban masalah persoalan dalam hidup mereka, engkau Allah yang membela. Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anakmu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami kepadamu ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kami. Ini doa kami Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tentu saja saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat mas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan setelah saudara semua didoakan di dalam video ini, saudara rindu terus diberkati melalui ayat-ayat mas firman Tuhan di dalam channel ini. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, jika saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.